Ya, shalom sobat kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat lar kesaksian. Mungkin semua di sini sudah menyaksikan bagaimana kasus yang lagi-lagi viral saat ini, di mana terjadi pencambulan 50 santri, bahkan ada yang hamil. Namun secara pribadi saya hanya heran dan bingung, kok bisa logika dan akal sehat hilang oleh karena doktrin agama yang begitu mendalam, sehingga para santri ini kok bisa-bisanya berulang kali dilecehkan tapi tidak mampu berkutik karena alasannya mengikuti perkataan dari wali santrinya. Ini sangat mengherankan juga karena sebegitu bodohnya sehingga pikiran tidak lagi jalan oleh karena sudah terkubur dalam oleh doktrin dari Pak Kiai. Seperti apa Pak Hotman Paris yang akan turun langsung menangani kasus ini? Berikut kita saksikan video selengkapnya. Halo Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, apa-apaan itu sudah ratusan orang chat Hotman Paris terkait dengan oknum kiai yang diduga telah melecehkan puluhan santri. Kenapa harus menunggu baru ditahan? Seluruh rakyat menunggu polisi bergerak. Jangan begitulah. Kapolda setempat dan Kapolres setempat, ayo, jangan sampai rakyat ini makin marah. Sudah terlalu banyak wanita korban, katanya sampai wanita yang yatim piatu. Coba, aduh, jangan gitulah. Loh, jemput dia, tahan malam ini juga. Halo Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres setempat terkait pesantren di Pati, jemput malam ini, tahan. Biar rasa keadilan sedikit aja terpulihkan. Hotman 911. Darurat, darurat, darurat. Indonesia darurat pelecehan seksual. Benar-benar sudah darurat. Terlalu banyak tindakan rudal paksa. Terlalu banyak tindakan rudal paksa, pelecehan seksual. Jadi siapa dong yang melindungi mereka? Bahkan cewek-cewek yang yatim piatu pun jadi korban. Anak di bawah umur jadi korban. Pelakunya malah tokoh-tokoh masyarakat. Di Idaho sudah keluar undang-undang Amerika Serikat, di Idaho hukuman mati. Ya, di Indonesia ngapain kita bicara hak asasi manusia? Ya, katanya tidak boleh hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Orang dia pelaku maksiat. Ya, halo Pak Menteri HAM, di mana kau? Halo Pak Menteri HAM, di mana kau? Ya, kok nggak bersuara? Begitu banyak wanita korban. Ya, aduh, enak ya jadi menteri. Gua mau nggak mau jadi menteri, dikasih jabatan 3 pun gua nggak mau. Kasihan ya rakyat ini begini. Ya, ayo dong, Menteri Hukum Komisi 3 segera usulkan undang-undang bahwa pelaku-pelakunya dihukum mati. Nggak apa-apa kok itu. Itu sangat logis. Bayangkan kalau keluarga kamu yang begitu. Coba gimana rasa sakitnya. Ya. Kalau keluarga kamu yang jadi korban. Ya. Itu loh ya. Kasihan Indonesia ini makin semraut. Dari pengakuan sementara dari Sineng ini, dia masih di bawah umur, sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya, selalu
dimintain tidur sama si laki itu, saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya sering disuruh ngisap, ya, dan itunya muncrat di mulutnya, ya, itu bertahun-tahun. Itunya Anda udah tahu lah, ya. Dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan. Di situ katanya ada ratusan cewek ya di tempat itu. Enak bener dia mancing di kolam, ya. Jadi itu yang dialami dan itu berlangsung 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Dan dia saksikan sendiri kalau dia berhalangan gantian santri-santri cewek lain. Rata-rata di bawah umur juga ya. Semuanya di bawah umur rata-rata. Yang sebelah kanan gua ini adalah tukang di situ juga menyaksikan, ya, yaitu malam berganti cewek yang beda yang dibawa ke kamar sampai pagi. Tentu kamu juga sampai pagi kan di kamarnya, sampai pagi, ya. Jadi kira-kira lah kalau detailnya tentang karena menjaga nama baik dia, kami nggak mau terlalu vulgar. Yang pasti bahwa dia selama 3 tahun yang bisa dia ngaku sekarang adalah disuruh ngisap dan itunya muncrat di mulutnya. Ya, itulah hobi si om kita itu, si bapak itu, ya. Dia juga melihat sering cewek gonta-ganti, ya, gonta-ganti adalah santri di sana tidur, ya. Dan juga kalau kau berhalangan selama 3 tahun itu ada teman kamu itu yang kamu tahu, nggak usah bilang nama, ada banyak ya, banyak sekali. Kira-kira intilah, kamu boleh ngomong sebentar, dikit. Ya itu dengan berhubungan seperti itu Pak, itu dengan menghilangkan semua penyakit hati, penyakit segala-gala. Dan Masih mau bertanya nih, katanya cara dia ngebujuk ini anak-anak gadis di bawah umur, benar nggak dia dibilang banyak penyakit apa? jadi izin waktu awal dia merayu mereka dengan bilang bahwa hal ini bisa melunturkan semua penyakit yang ada di dalam badan kamu. Ya itu dengan berhubungan seperti itu Pak, itu dengan menghilangkan semua penyakit hati, penyakit segala-gala dan yang ada di dalam tubuh dia. Lalu kalau misalnya mereka menolak, itu biasanya juga sesekali dilakukan kekerasan dengan memukul kepala, betul? Betul ya. Jadi seperti itu. Dan kalau menolak diganti lagi dengan santri lain, dan seperti itu terus bergilir selama bertahun-tahun. Jadi dianggap hubungan intim dan pelecehan itu merupakan obat mujarab gitu ya, membersihkan diri. Kalau menolak dipentuk kepalanya ya. Ini kita berterima kasih bahwa kasus ini meledak berkat ini pengacara Pak siapa namanya? Ali. Ya berkat dialah kasus ini ternyata dia tidak tergoda berlian seperti ini. Jadi tawarin 400 juta dia menolak dan kita mengucapkan terima kasih, tepuk tangan dulu untuk beliau lah. Saya selaku Bapak Korban dari awal saya laporan karena saya mendapat keterangan dari anak saya 2024 itu sebelum saya melapor ke pihak yang berwajib itu yang dikatakan anak saya beberapa temannya saya datangi. Ternyata yang dikatakan anak saya itu saya cocok apa yang telah dikatakan anak saya, apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh Pak Yainya kepada anak-anak tadi. Ya berkenaan dengan masalah itu kekerasan seksual tadi. Dalam proses setelah saya membuat laporan itu, saya beberapa kali mendapat intimidasi dari keluarga pelaku, termasuk ancaman. Di situ saya tidak putus asa, soalnya dari awal tujuan saya bukan untuk semata-mata
saya atau anak saya, tapi saya di situ melihat banyak generasi atau anak-anak jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dititipkan pesantren untuk mendapatkan ilmu agama, bukan kehilangan mahkotanya dan mendapatkan musibah. Iya, musibah. Di Pati ada oknum kiai. Ingat ya, oknum kiai. Tapi kelakuannya lebih parah daripada iblis. 50 santriwati yang mayoritas anak yatim dicabuli. Terus pas ada yang hamil, solusinya gimana? Gampang ala orang suci. Tinggal dinikahkan paksa sama santri laki-laki lain buat nutupin aibnya sendiri. Satu rencana yang merusak 2 generasi bangsa sekaligus. Ingat, pesantren itu tempat suci, bukan jadi ajang menodai. Tapi di tangan predator berkedok sorban, pesantren berubah jadi ladang pembantaian masa depan. Berhenti mendewa-dewakan gelar kiai sampai akal sehat kita mati. Gelar agama itu bukan jaminan. Kadang itu cuma topeng paling aman buat menyembunyikan kebejatan dan kemunafikan. Kopi Revolusi. Saya sudah dengarkan jumpa pers yang dilakukan kepolisian Pati ini. Saya sudah dengarkan. Ternyata dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sampai sekarang sudah ada laporan. Apa yang kalian kerjakan selama ini? Kenapa kalian tutup-tutupin? Jangankan sampai 51 orang pun anak sebenarnya diperlakukan sepertinya. Harusnya kalian bekerja sebagai kepolisian. Bayangkan kalau anakmu dilakukan orang seperti itu. Saya sebagai ibu anak bangsa ya tidak berterima dengan keberadaan ini. Kamu apa kerjamu sebagai polisi di Pati itu? Masa udah ada laporan dari tahun 2020, 2024 sampai tahun 2026. Berapa ratus juta kalian disogok makanya kalian bisa diam. Saya bisa dong bisa pendapat seperti ini. Kok tega banget kalian itu? Perempuan umur 15 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Ditusukin seperti itu pakai kelaminnya. Tega banget sih kalian polisi-polisi ini kerjanya apa sih kalian itu? Dalam segala hal sekarang polisi ini gak ada benarnya kerjanya. Saya marah sebagai ibu anak bangsa ya. Melihat anak-anak bangsa diperlakukan oknum kiai biadab seperti ini. Kalian jangan-jangan kalian juga ikut seperti itu juga. Tega banget kalian. Anak-anak kayak gitu kalian bisa diamkan kasus dari tahun 2020. Ternyata polisi juga salah satu mengikuti kasus ini. Menutupi kasus ini kalau seperti itu. Alasan apa kalian? Apa yang kalian kerjakan? Kenapa bisa diam dari tahun 2020 sampai tahun 2026? Kalau dari tahun 2020 udah ada kasus seperti itu dengan oknum kiai ini. Sampai tahun 2020 udah berapa ratus orang ditidurin? Udah berapa kali lulus lagi anak-anak dari sana? Dalam 6 tahun udah berapa kali lulus anak-anak dari sana itu? Yang tidak ketahuan lagi. Yang ketahuan yang sekarang yang ada masih di pondok pesantren itu. Yang udah lulus, yang udah ditidurin dia dari tahun 2020 sampai tahun 2026. Kalau diselidiki kita nggak tahu lagi berapa. Kok nggak pakai otak si kepolisian ini, heran saya. Bisa kalau sampai gak bikin keterangan seperti itu karena apa? Udah banyak kesalahan kalian. Saya nggak terima kinerja kalian sebagai polisi bagaimana sih sebenarnya? Masa ada laporan dari tahun 2020 sampai tahun 2026. Kalau nggak viral seperti ini kalian nggak bakal angkat kasus ini, nggak. Yakin saya. Tahu nggak? Sama aja yang mengatasnamakan. Coba kalau pencuri kecil-kecilan itu yang tidak ada ngasih uang buat sogok sama kalian, langsung cepat kalian tangkap. Tahu nggak? Pencuri singkong aja langsung masuk penjara. Tahu nggak? Coba narkoba, coba kasus-kasus besar yang bisa memberikan suap. Tertutup, tahu nggak banyakan. Tega banget sih kalian. Saya sih yang lain kasus yang lain nggak terlalu peduli ya. Tapi karena ini anak-anak yang dilahirkan seorang ibu seperti saya, yang kami besarkan, dan ini anak-anak orang susah pula, anak yatim piatu, anak orang susah yang dititipkan di situ untuk belajar. Ternyata diperlakukan seperti ini. Tapi kalian bisa diam. Kalian bisa tutupi dari tahun 2020 sampai tahun 2026 berapa kali kelulusan. Kalau diselidikin anak-anak yang sudah lulus, berapa ratus orang yang sudah ditidurin oknum kiai biadab ini. Heran saya, luar biasa. Kasus selangkangan kalian diamin, tapi kalau kasus babi kalian ributin. Tahu nggak? Kasus pedagang babi kalian ributin, kalian demo-demoin. Tapi kasus selangkangan seperti ini, laki-laki biadab kalian semuanya. Yang suka dengan kasus-kasus seperti ini. Kurang ajar. Saya sebagai perempuan tidak berterima dengan kasus ini. Dan saya juga sebagai ibu anak bangsa yang membesarkan anak saya, membesarkan anak gadis, membesarkan anak lajang. Kasihan sekali ibu yang melahirkan anak-anak itu, tahu nggak? Kasihan sekali. Ini adalah tiang bangsa loh, ini anak-anak gadis ini. Yang ditusukin sama kurang ajar ini dengan kelaminnya bangsat ini. Harusnya ini dikebiri. Harusnya diputus kelaminnya binatang ini. Tega banget.
Anak-anak bangsa yang tidak berdosa jadi korban. Dengan alasan kalau tidak mau mengikuti. Alasan apa? Seorang murid harus mengikuti guru. Mengikuti guru di dalam mata pelajaran. Bukan di selangkangan, kurang ajar. Bangsat banget kau. Tega banget. Sejalan kalian itu juga dari polisinya sampai ini biadab si biadab ini. Bagaimana nggak aku bilang sejalan? Karena dari tahun 2020 kalian diamkan. Akhirnya pasti bertambah dan bertambah dan bertambah lagi itu korbannya. Kenapa bisa didiamin? Apa tugas kalian sebagai kepolisian? Bukankah melindungi kami masyarakat? Kenapa kalian bisa diam tidak lanjutkan? Kenapa dia tidak ditangkap sampai sekarang pun belum ditangkap? Alasan apa? Bukankah ini lebih jahat daripada binatang orang ini? Kenapa belum ditangkap? Kenapa belum masuk sel? Apa lagi alasannya sampai sekarang? 50 loh. 50 lebih. Gila ini beneran gila ini. Ini iblis ini. Bayangin 50 santriwati dicabuli hingga hamil. Udah gitu si setan ini maksa santriwatinya yang jadi korban buat nikah dengan santri lain. Gila nggak tuh? Lagi dan lagi dan lagi. Pesantren cabul kiai. Ini 3 kata kunci yang nggak pernah diberesin sama pemerintah. Ini pemerintah yakin nggak mau turun tangan sama ini? Ini udah luar biasa banyak loh kasusnya. Coba kalian kasih tahu gua, berapa standar minimal kasus yang harus terjadi sampai kalian mau turun tangan? MUI, kalian daripada ngurusin ikan sapu-sapu, ini bantuin. Kalau kita anggap ini perusahaan, seandainya terjadi kasus di beberapa tempat, itu sudah seharusnya dilakukan audit. Kasus kekerasan seksual di pesantren ini enggak sekali 2 kali. Kemarin barusan gue bahas di Cianjur tuh. Sekarang 50, astagfirullahaladzim. Biadab ini, tahu nggak? Iblis aja minder sama ini orang. Dicabulin hingga hamil, abis itu dipaksa nikah sama orang lain. Ini kan gila. Udah nggak layak dihukum penjara yang kayak gini. Hukum pancung. Ini semua ormas agama kemana? Kok hilang terus? Giliran demo ke pemerintah, rame banget. Giliran kayak gini, hilang. Yang kayak gini yang harusnya kalian demo. Ini penistaan, mencoreng nama agama. Si iblis ini luar biasa biadabnya. Mau sampai kapan pesantren kayak gini ya? Astaga, korbannya itu anak kelas 1 SMP loh. Anak kelas 1 SMP yang nggak paham apa-apa dimasukin orang tuanya ke sekolah yang dianggapnya sebagai sekolah yang sangat agamis, tiba-tiba dicabulin sama bapak-bapak. Gila nggak ini? Ini MUI kelewatan kalau nggak turun tangan juga. Kocak. Sudah baca berita artikel ini? Ini benar-benar manusia iblis ya. Ada 50 santriwati yang menjadi korban kebejatan seorang kiai pondok pesantren di Pati. Bahkan ada santriwati yang sampai hamil dan disuruh menikah dengan santri yang lain. Ini benar-benar manusia iblis ya. Berlindung di balik agama dan pondok pesantren, ternyata kelakuannya sangat bejat. Santriwati yang menjadi korban kebejatan seorang kiai tersebut itu adalah anak yatim, anak yang tidak mampu, anak miskin yang dititipkan kepada kiai di pondok pesantren untuk mencari ilmu, bukan menjadi pelayan nafsu bejat Anda. Ini MUI, Kementerian Agama harus mengecek pondok pesantren. Ya, siapa tahu masih banyak pondok pesantren yang modelan begini, berlindung di balik agama dan pondok pesantren ternyata kiainya bejat. Belum selesai kasus seorang syekh yang mencabuli santri laki-lakinya, kini muncul lagi kasus yang serupa. Duh, masyarakat makin gak percaya nih sama pondok pesantren, sama gelar kiai, syekh, ustadz maupun gus-gus. Karena kelakuannya lebih bejat dari binatang. Kementerian Agama dan juga MUI harus bekerja sama mengawal kasus ini dan juga mengecek pondok pesantren yang ada di Indonesia, karena banyak sekali ponpes yang tiba-tiba berdiri tanpa ada surat izin bangunan. Jika ditemukan pondok pesantren tidak ada izin resmi mendirikan bangunan, segera dibubarkan. Karena banyak sekali tiba-tiba seseorang menjadi atau punya gelar kiai, gelar ustadz, gelar syekh, gelar gus, akan tetapi kelakuannya sangat bejat. Ayo dong MUI, Kementerian Agama bekerja sama, jangan ngurusin MBG terus. Karena permasalahan yang ada di Indonesia bukan MBG doang. Kerjakanlah sesuai dengan porsinya, fungsinya, dan tujuannya masing-masing.
Jangan sibuk ngurusin yang bukan urusan Anda. Semoga kiai tersebut diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman seumur hidup. Salam akal sehat. Kalau ada yang membela oknum Kiai Cabul ini atau tidak suka Kiai Cabul ini diviralkan karena kelakuan babinya, berarti orang itu salah satu manusia yang berotak cabul juga. Cabuli 50 santriwati, kalian pikir dia masih layak disebut manusia gitu? Itu pun untung ketahuan. Kalau tidak ketahuan, pasti korbannya bukan hanya 50, tapi pasti akan bertambah. Kalian harus tahu, ini diangkat bukan masalah agamanya, tapi karena masalah kemanusiaannya. Coba kalian bayangkan kalau yang dicabuli oleh oknum Kiai Babi ini itu adalah anak perempuan kalian, atau saudara perempuan kalian, atau keluarga perempuan kalian. Bagaimana kira-kira perasaan kalian? Seharusnya kalian harus ikut bersuara agar keadilan ditegakkan dan pemerintah bisa memberi perhatian khusus atas kasus-kasus cabul yang terjadi di lingkup pesantren. Jangan hanya masalah babi saja kalian permasalahkan dan kalian demo, tapi ini jelas masalah asusila yang bejat, kalian mau bela atau kalian hanya diam membisu. Kalian teriak tuh sama MUI, mana suaranya MUI, mana tindakannya MUI atas kasus-kasus cabul yang dilakukan oleh oknum-oknum kiai bejat. Jangan cuma Israel saja yang diteriakin, jangan masalah babi saja yang diurusin. Ini sudah jelas mencoreng nama baik para kiai dan mencoreng nama baik pesantren, juga menghancurkan masa depan anak bangsa. Apa yang harus dibenarkan? Otak itu dipakai, biar akal sehat kalian jalan. Penampilannya agamis, tetapi kelakuannya seperti iblis. Pakai peci hitam, baju putih sorban panjang, tetapi sifatnya lebih-lebih dari binatang. Kalian tahu nggak sih, akibat kasus oknum kiai ini, kasus pencabulan 50 santri, ini sekarang agama kita banyak ditertawakan oleh agama yang lain. Ya, kenapa? Karena kita selama ini selalu menyuarakan yang namanya surga dan neraka, selalu berteriak masalah haram, haram, haram. Tetapi ternyata banyak oknum di antara kita itu adalah iblis yang memakai topeng. Ya. Jadi kita kalau bisa itu berpegang teguhlah terhadap prinsip agama kita. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Selagi agamamu nggak mengganggu agamaku, jangan pernah kita itu mengganggu mereka. Tetapi terkadang aku heran dengan sahabat-sahabatku agama muslim ini, ya, paling sibuk kalau ingin berdemo tentang hal-hal yang nggak mengganggu agama kita. Seolah agama kita ini ingin dihancurkan gitu. Jadi jangan pernah menunjukkan sikap arogansi kita terhadap agama yang lain seperti kita itu ingin menunjukkan kekuatan kita. Malu kita sebagai umat Islam, ya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya, yang diajarkan untuk mencintai semua makhluk. Walaupun mereka berbeda agama dengan kita, tetapi mereka itu ciptaan Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Jangan kita menganggap bahwasanya mereka itu perlu dibasmi. Ya. Jadi jangan pernahlah kita itu menilai seseorang, ya, apakah mereka itu pantas masuk neraka dan surga. Itu hak dan wewenang Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apa. Dan kita tuh jangan ngerasa paling suci. Ngerti? Aku bingung ya, sampai kapan sih pesantren harus dipimpin Kiai Birahi? Ini nggak bisa didiamin sih. Yang disembah Tuhan atau Lucifer ya? Ini tuh titisan Epstein kali ya? Dan yang gue heran, MUI kenapa diam ya? MUI kemana nih? Dan orang-orang yang pada demo kemarin, para ormas yang mengatasnamakan Islam, mana kalian? Kemana? Kenapa kalian pada diem? Apa karena ini dari golongan kalian gitu? Giliran kritik dianggap penistaan agama. Giliran kasus pencabulan kayak gini kalian diemin. Taunya babi haram. Tapi kalau kasus kayak gini kok pada diem? Dan kenapa nggak ada ormas sama sekali satu pun yang demo kayak kemarin tuh, pas kasus Trans 7? Sekali lagi, agama memang menjauhkan kita dari yang haram, tapi betapa banyak orang yang mengataskan agama untuk berbuat kejahatan. Koreksi kalau benar. Dan agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi betapa banyak dosa yang dilakukan mengatasnamakan agama. Dan gue nggak suka hal ini didiemin. So, sampai kapan kita membiarkan orang-orang bejat ini bicara dalil, bicara tentang agama, tapi menistakan agama, mencemari agama kita Islam? Pokoknya hukum harus tegas ya, nggak ada cerita harus diemin orang-orang kayak gini. Harus dikebiri, dipotong, atau dihilangin dari alam semesta. Kalian setuju? Tulis pendapat kalian di drop comment, share video aku, follow akun ini. Kronologi awalnya itu si S ini, itu WA ke santri, Hatiwati. Itu pada jam, barang buktinya ada, WA-nya ada itu pada jam 12, malah untuk menemani tidur. Si korban ini menolak, tetapi diancam. Nah ini ada ancaman, masuk ke ancaman. Kalau masuk ke ancaman ini masuk perkosaan. Ancamannya seperti apa, Pak? Kalau tidak mau, maka saya akan ganti orang lain, saya keluarkan. Tohnya korban ini tidak berani dong, karena korban ini adalah kebanyakan anak yatim piatu. Orang tidak punya, sudah dipercayakan orang tua untuk mengasuh
untuk mengasuh kepada yayasan tersebut agar bisa sekolah gratis. Intinya dia, masyarakat atau orang tua itu biar sekolah gratis. Kebanyakan anak yatim piatu, makanya anak yatim piatu di situ banyak yang mau membantu. Bos-bos banyak yang membantu semua di sana. Kejadian ini berulang atau sekali? Pada saat itu berulang-ulang di tahun 2024 kalau tidak salah. Itu kejadian 2024. Sudah 3 tahun ini atau 4 tahun ini sebelumnya. Itu kejadian berulang-ulang, Mas. Kenapa Mas harus bertanya pada saat dengan cara apa? Caranya adalah bergantian. Ini yang menjadi catatan penting. Ini saya miris juga. Dalam penyidikan yang saya dengar dari keterangan korban, ada sekali menemani itu dua anak santri. Iya. Santriwati. Iya. Bola itu. Di dalam BAP itu saya baca. Saya juga miris kalau saya sampaikan di sini terlalu publik. Itu dilakukan di pondok, Pak? Iya. Tempatnya di pondok ya? Itu ada 2 tempat. Di kamar kiai atau? Itu ada 2 tempat. Tempat yang pertama adalah waktu itu bangun pondok pesantren. Itu ada bedeng, ada mas di situ. Loteng. Ada seperti kantor karyawan, karya suatu bangunan baru kan ada rumah untuk bukan basement, rumah kecil tapi rumah itu untuk barang-barang atau untuk kantoran karyawan. Oh, beberapa. Mas. Yang kedua, menurut keterangan korban itu di kamar bersebelahan. Nah ini miris nih. Itu bersebelahan dengan kamar istrinya. Nah makanya ini perlu diungkap oleh penyidik nanti dan jaksa untuk menghadirkan istrinya. Pak, ada yang sampai hamil atau seperti apa? Menurut keterangan yang sadapan, tapi tidak di BAP ini lagi. Tanya di oknum tersebut. Ini satu oknum lagi. Itu ada hamil satu. Tapi disuruh kawin oleh sampai sakit tinggal sampai laki-laki ya. 50 santri dicabulin oleh bangsat ini. Bahkan digilir 2 orang 1 malam. Hebat, Pak. Kenapa kasus ini berlarut-larut dari tahun 95? Baru ada penangkapan sekarang. Apakah tidak ada pelaporan dari keluarga korban? Ada laporan dari keluarga korban. Tapi permasalahannya dia orang kaya. Ya itulah, dia orang kaya. Jadi untuk bangsat ini, hukum seumur hidup pun, hukum mati pun tidak pantas untuk dia. Salam waras. Sudah baca berita artikel ini? Ini benar-benar manusia iblis ya. Ada 50 santriwati yang menjadi korban kebejatan seorang kiai pondok pesantren di Pati. Bahkan ada santriwati yang sampai hamil dan disuruh menikah dengan santri yang lain. Ini benar-benar manusia iblis ya. Berlindung di balik agama dan pondok pesantren, ternyata kelakuannya sangat bejat. Santriwati yang menjadi korban kebejatan seorang kiai tersebut itu adalah anak yatim, anak yang tidak mampu, anak miskin yang dititipkan kepada kiai di pondok pesantren untuk mencari ilmu, bukan menjadi pelayan nafsu bejat Anda. Ini MUI, Kementerian Agama harus mengecek pondok pesantren. Ya, siapa tahu masih banyak pondok pesantren yang modelan begini, berlindung di balik agama dan pondok pesantren, ternyata kiainya bejat. Belum selesai kasus seorang syekh yang mencabuli santri laki-lakinya, kini muncul lagi kasus yang serupa. Masyarakat makin gak percaya nih sama pondok pesantren, sama gelar kiai, syekh, ustadz maupun gus-gus. Karena kelakuannya lebih bejat dari binatang.
Kementerian Agama dan juga MUI harus bekerja sama mengawal kasus ini dan juga mengecek pondok pesantren yang ada di Indonesia, karena banyak sekali ponpes yang tiba-tiba berdiri tanpa ada surat izin bangunan. Jika ditemukan pondok pesantren tidak ada izin resmi mendirikan bangunan, segera dibubarkan. Karena banyak sekali tiba-tiba seseorang menjadi atau punya gelar kiai, gelar ustadz, gelar syekh, gelar gus, akan tetapi kelakuannya sangat bejat. Ayo dong MUI, Kementerian Agama bekerja sama, jangan ngurusin MBG terus. Karena permasalahan yang ada di Indonesia bukan MBG doang. Kerjakanlah sesuai dengan porsinya, fungsinya, dan tujuannya masing-masing. Jangan sibuk ngurusin yang bukan urusan Anda. Semoga kiai tersebut diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman seumur hidup. Salam akal sehat. Darurat. Indonesia darurat pelecehan seksual. Benar-benar sudah darurat. Terlalu banyak tindakan rudal paksa. Terlalu banyak tindakan rudal paksa. Pelecehan seksual. Jadi siapa dong yang melindungi mereka? Bahkan cewek-cewek yang yatim piatu pun jadi korban. Anak di bawah umur jadi korban. Pelakunya malah tokoh-tokoh masyarakat. Di Idaho sudah keluar undang-undang Amerika Serikat, di Idaho hukuman mati. Ya, di Indonesia ngapain kita bicara hak asasi manusia? Ya, katanya tidak boleh hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Orang dia pelaku maksiat, ya. Halo Pak Menteri HAM, di mana kau? Halo Pak Menteri HAM, di mana kau? Ya, kok nggak bersuara? Begitu banyak wanita korban, ya. Aduh, enak ya jadi menteri. Gua mah nggak mau jadi menteri, dikasih jabatan 3 pun gua nggak mau. Kasihan ya rakyat ini begini, ya. Ayo dong, Menteri Hukum Komisi 3 segera usulkan undang-undang bahwa pelaku-pelakunya dihukum mati. Nggak apa-apa kok itu. Itu sangat logis. Bayangkan kalau keluarga kamu yang begitu, coba gimana rasa sakitnya, ya. Kalau keluarga kamu yang jadi korban, ya, gitu loh, ya. Kasihan Indonesia ini makin semraut. Kronologi awalnya itu si S ini itu WA ke Santri Adiwati itu pada jam, barang buktinya ada, WA-nya ada, itu pada jam 12 malam untuk menemani tidur. Si korban ini menolak, tetapi diancam. Nah ini ada ancaman, masuk ke ancaman. Kalau masuk ke ancaman ini masuk perkosaan. Seperti apa, Pak? Kalau tidak mau, maka saya akan ganti orang lain, saya keluarkan. Tohnya korban ini tidak berani dong, karena korban ini adalah kebanyakan anak yatim piatu. Orang tidak punya, sudah dipercayakan orang tua untuk mengasuh kepada yayasan tersebut agar bisa sekolah gratis. Intinya dia, masyarakat atau orang tua itu biar sekolah gratis. Kebanyakan anak yatim piatu, makanya anak yatim piatu di situ banyak yang mau membantu. Bos-bos banyak yang membantu semua di sana. Kejadian ini berulang atau sekali? Pada saat itu berulang-ulang di tahun 2024 kalau tidak salah. Itu kejadian 2024.
sudah 3 tahun ini atau 4 tahun ini sebelumnya. Itu kejadian berulang-ulang, Mas. Kenapa Mas harus bertanya kepada saya? Dengan cara apa? Caranya adalah bergantian. Ini yang menjadi catatan penting. Ini saya miris juga. Dalam penyidikan yang saya dengar dari keterangan korban, ada sekali menemani itu dua anak. Iya. Santriwati. Iya. Pula itu. Di dalam BAP itu saya baca. Saya juga miris kalau saya sampaikan di sini terlalu publik. Itu dilakukan di pondok, Pak? Iya. Tempatnya di pondok ya? Itu ada 2 tempat. Di kamar kiai atau? Itu ada 2 tempat. Tempat yang pertama adalah waktu itu bangun pondok pesantren. Itu ada bedanya, ada mas di situ. Loteng, ada seperti kantor karyawan, karya suatu bangunan baru kan ada rumah untuk bukan basement, rumah kecil tapi rumah itu untuk barang-barang atau untuk kantoran karyawan. Beberapa. Mas. Yang kedua, menurut keterangan korban itu di kamar bersebelahan. Nah ini miris nih. Itu bersebelahan dengan kamar istrinya. Nah makanya ini perlu diungkap oleh penyidik nanti dan jaksa untuk menghadirkan istrinya. Pak, ada yang sampai hamil atau sudah apa? Menurut keterangan yang sadapan, tapi tidak di BAP ini lagi. Tanya tidak. Oknum tersebut, ini saya bilang oknum lagi. Itu ada hamil satu, tapi disuruh dikawin oleh santri Tina, santri laki-laki ya. Ya, perkenalkan saya Ahmad Nawawi yang mewakili dari masyarakat, pemuda dan santri Desa Tlogosari. Saya merasa resah karena yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa Tlogosari. Warga sini mungkin sudah sering karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh yaitu tersangka itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik. Kalau merasa tidak nyaman, sosok Kiai Azhari ini sebetulnya sudah lama tidak diterima oleh masyarakat sini sendiri. Akan tetapi dia itu simpatisannya bukan dari masyarakat sini, akan tetapi dari luar. Dan dia juga punya dekengan-dekengan tersendiri yang bikin para korban, para orang-orang terdekat untuk tidak melanjutkan misal ada kasus. Tapi sebenarnya sudah lama ya Mas kasus? Sebenarnya sudah lama terjadi dari tahun 95 dan itu sudah sempat ada pengusiran dan berlanjut lagi di sini. Yang penyimpangannya apa aja Mas? Penyimpangannya khususnya penipuan. Masalah ini tanggung jawab saya, jadi jangan bikin masalah. Kita dengarkan ya. Babi katanya haram, ya kan? Anjing katanya haram. Jadi apalagi nih yang haram ini? Jadi kalau ini seorang kiai ini mencabuli 50 santriwatinya itu haram atau tidak gitu ya kan? Ini lebih menjijikkan loh. Ini lebih menjijikkan, ini lebih haram lagi dibandingkan babi sama anjing. Karena apa? Manusia sekarang sudah jadi binatang, binatang sudah menjadi manusia. Inilah seorang kiai. Seorang kiai itu sampai dibilang seekor kiai.
seekor kiai mencabuli 50 santriwatinya di Jawa Tengah. Bahkan dia lagi yang pendiri pondok pesantrennya, dia seorang pendirinya, sampai tega dia mencabuli seorang santriwati itu gitu kan. Seorang kiai itu seharusnya itu dia bisa menjadi motivasi buat murid-muridnya gitu. Jadi dia ini seharusnya bisa mengasih ilmu agamanya untuk si murid-murid ini, jangan makin mencabulin. Nanti kalau dibilang otaknya nggak ada, kita salah ya kan. Tapi kan seorang kiai gitu loh, Pak Kiai, buka aja itu apa pecimu itu, buka aja itu, gak usah kamu pakai lagi itu. Maunya ini, kalau menurut aku ya, ini nggak usah dipenjara, langsung dihukum mati ini, dihukum mati aja. Geram aku nengoknya, malu aku punya kiai seperti ini, malu. Untuk contoh, tapi contohnya bukan contoh yang baik, makin mencabuli lagi dia. Bener nama ini. Ditengok. Bener nama ini. Ditengok. Gila ini, beneran gila ini. Ini iblis ini. Bayangin 50 santriwati dicabuli hingga hamil. Udah gitu si setan ini maksa santriwatinya yang jadi korban buat nikah dengan santri lain. Gila nggak tuh? Lagi dan lagi dan lagi. Pesantren cabul kiai. Ini 3 kata kunci yang nggak pernah diberesin sama pemerintah. Ini pemerintah yakin nggak mau turun tangan sama ini? Ini udah luar biasa banyak loh kasusnya. Coba kalian kasih tahu gua, berapa standar minimal kasus yang harus terjadi sampai kalian mau turun tangan? MUI, kalian daripada ngurusin ikan sapu-sapu, ini bantuin. Kalau kita anggap ini perusahaan, seandainya terjadi kasus di beberapa tempat, itu sudah seharusnya dilakukan audit kasus kekerasan seksual di pesantren ini. Enggak sekali 2 kali. Kemarin barusan gue bahas di Cianjur tuh. Sekarang 50, astagfirullahaladzim. Biadab ini, tahu nggak? Iblis aja minder sama ini orang. Dicabulin hingga hamil, abis itu dipaksa nikah sama orang lain. Ini kan gila. Udah nggak layak dihukum penjara yang kayak gini, hukum pancung. Ini semua ormas agama kemana? Kok hilang terus? Giliran demo ke pemerintah, rame banget. Giliran kayak gini, hilang. Yang kayak gini harusnya kalian demo. Ini penistaan, mencoreng nama agama. Si iblis ini luar biasa biadabnya. Mau sampai kapan pesantren kayak gini ya? Astaga, korbannya itu anak kelas 1 SMP loh.
Anak kelas 1 SMP nggak paham apa-apa, dimasukin orang tuanya ke sekolah yang dianggapnya sebagai sekolah yang sangat agamis, tiba-tiba dicabulin sama bapak-bapak. Gila nggak ini? Ini MUI kelewatan kalau nggak turun tangan juga. Kocak. Babi kalian bilang haram ya? Ini kalian bilang haram. Pencabul kiai ini yang haram. Mencabuli 50 santri sampai hamil, itu yang haram. Itu yang penjahat yang harusnya ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Bukan kalian sibuk mengurusi babi, menutup daging babi yang ada di Medan, menutup mie babi yang ada di Sukarjo. Hah? Pencabul seperti ini penjahat sesungguhnya yang menghancurkan generasi muda sampai hamil 50 pesantren. Mau kalian apa yang hamil itu? Coba. Mau kalian apa yang hamil itu? Kalian kawinkan lagi sama pesantren yang lain. Rusak generasi muda ini. Diam polisi, diam mata pemerintah, ya. Diam melihat penjahat. Luar biasa, dan ini menurut saya pemecah rekor di tahun 2026 ini, di mana bukan hanya 1-2 santri, tetapi ini puluhan santri yang sudah mau mendekati ratusan santri. Ini adalah kejadian yang sudah sangat menjadi rutinitas terjadi di pondok pesantren. Baru-baru ini syekh yang terkenal di Indonesia juga yang menjadi pujaan hati bagi para kaum muslim, juga baru-baru ini melecehkan puluhan santrinya dan saat ini sedang kabur katanya ke luar negeri. Miris sekali kejadian di pesantren ini, di mana terjadi setiap saat, bahkan setiap bulan dan setiap tahun itu pasti ada pelecehan di pondok pesantren. Saya rasa ini sudah menjadi perhatian yang seharusnya sangat-sangat serius ditangani oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama harus memberikan efek jera, terlebih keamanan kepada para santriwati, di mana jikalau kaum orang-orang dari kampung misalnya yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren dengan cita-cita akan menjadi anak baik, tetapi malah jauh dari ekspektasi yang didapatkan, di mana masa depan anak-anak mereka hancur oleh karena perbuatan para wali santri ini. Seharusnya diberikan efek jera, dan terlebih kalau bisa pemerintah memberikan undang-undang yang tegas seperti hukuman mati, mungkin bisa diterapkan untuk memberikan efek jera bagi para predator anak santriwati. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan berkati dan sampai jumpa.